Khusyuannya itu supaya dihindari. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, para pemerhati Roja, sahabat Roja semuanya. Di pagi hari ini tentunya kita memulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah untuk kita semua di pagi hari ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan karunia nikmatnya dari pagi hingga menjelang malam nanti. Allahumma amin. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum. Kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, sebagaimana biasanya kajian ini akan disampaikan dan dipaparkan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu'alim LC MAhi hafizallahu taala. Pada kesempatan kali ini beliau masih melanjutkan pembahasan tentang mengenai Dajjal, sesuatu yang makhluk Allah yang perlu kita kenali ya, bagi orang-orang beriman agar terhindar dari fitnah-fitnah yang datang dari Dajjal. Dan ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam pembahasan tentang masalah Dajjal ini. Ataupun perkara-perkara lain yang Anda ingin tanyakan, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan juga Anda dapat bertanya melalui chat WA dengan nomor yang sama di 0218236543. Kami informasikan kepada Anda semuanya, untuk Anda yang bertanya secara langsung tidak menghubungi melalui call WA, tapi langsung menghubungi di layanan lokal di 0218236543. 6. Ikhwatal Islam, kita akan simak bersama dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan studio Al-Iman Center dan kita akan persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan materi di pagi hari ini. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar
televisi Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, tulisan dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu. Kita menyampaikan ya pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita masih seputar hadis-hadis tentang Dajjal, dan sebagian hadis ya sudah kita baca dan kita sampaikan, dan insyaallah masih seputar fitnah Dajjal ya, hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu qala rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min baladin illa sayata'uhu dajjal illa Makkah wal Madinah wa laysa naqbun min anqabiha illa alaihi al malaikatu صافين تحرسهما فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tiada satu negeri pun di muka bumi ini, ya, melainkan akan didatangi oleh Dajjal. Ini Dajjal akan menginjakkan kakinya ya di setiap negeri di muka bumi ini. Illa Makkah wal Madinah, kecuali kota Mekah dan kota Madinah. Ya. Ini yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Walaysa naqmun min anqabiha illa alaihi al-malaikah. Dan tidak ada satupun pintu masuk di antara pintu-pintu masuk ya kota Mekah dan Madinah, ya, melainkan ada para malaikat yang mereka berdiri berbaris menjaga 2 kota tersebut. Fayanzilu bisabaqati, maka Dajjal nanti akan turun di sebuah tempat yang namanya Sabaqah. Ya, ini di luar kota Madinah. Fatarjuful Madinatu 3 rajafat. Lalu kemudian ya, kota Madinah akan digoncangkan oleh gempa bumi 3 kali. Ya, 3 goncangan. Yukhrijullahu minha kulla kafirin wa munafiq. Nanti dengan goncangan itu Allah mengeluarkan dari kota Madinah setiap orang kafir dan orang munafik. Ya, itu akan dikeluarkan dari kota Madinah. Karena mereka nanti akan mengikuti Dajjal. Nah, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini salah satu di antara hadis-hadis ya yang menjelaskan kepada kita tentang Dajjal. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah menyampaikan sesuatu kecuali kebenaran. Dan ini pasti akan terjadi. Ya. Di saatnya apa yang telah diberitahukan oleh Nabi SAW pasti akan terjadi. Ya. Bahwa Dajjal, ya, ketika dia muncul nanti di akhir zaman, karena munculnya Dajjal itu adalah, atau keluarnya Dajjal adalah salah satu di antara tanda-tanda kiamat besar.
Nah, apabila Dajjal itu keluar, ya sebagaimana sudah jelaskan pada beberapa riwayat yang lalu, ya, dia tinggal di bumi ini selama 40 hari. Nah, ketika Dajjal ini keluar, maka dia akan mengelilingi seluruh negeri-negeri yang ada di dunia ini. Seluruh negeri yang ada di dunia ini. Ya, makanya kata Nabi SAW, tiada satu negeri pun melainkan Dajjal akan menginjakkan kakinya di negeri tersebut. Illa kecuali Mekah dan Madinah. Nah, ini menunjukkan ya keutamaan ya, kota Mekah dan Madinah. Dan dia adalah dua kota suci kaum muslimin. Yang mana dua kota ini ya dilindungi oleh Allah Ta'ala ya dari Dajjal dan fitnah Dajjal. Jadi yang tidak akan dimasuki dari negeri-negeri yang ada di muka bumi ini hanya dua kota yang Dajjal tidak akan bisa masuk ke dalam dua kota ini, yaitu Mekah dan Madinah. Mengapa demikian? Karena di setiap pintu-pintu masuk kota Madinah dan kota Mekah itu ada para malaikat yang mereka menjaga, ya, menjaga kota ini atau dua kota ini dari Dajjal, sehingga Dajjal tidak akan bisa masuk. Karena dia tidak bisa masuk, maka fayanzilu bi as-sabkhati. Maka dia nanti Dajjal akan berhenti di luar kota Madinah, di sebuah tempat yang namanya Sabkhah. Ya. Dia akan berhenti di situ. Dia tidak bisa masuk di kota Madinah. Nah, kemudian nanti akan digoncangkan kota Madinah itu dengan 3 goncangan. Yang dengan 3 goncangan itu Allah mengeluarkan dari kota Madinah setiap orang kafir yang ada yang tinggal di situ atau orang munafik yang ada di kota tersebut. Itu akan dikeluarkan dengan goncangan tersebut. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa fitnah Dajjal itu fitnah yang memenuhi ya seluruh penjuru bumi ini. Ya. Kecuali dua kota, Mekah dan Madinah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa besarnya fitnah Dajjal itu. Ya. Sehingga dia mencakup seluruh dunia ini. Kecuali 2 kota, Mekah dan Madinah. Kemudian juga hal yang lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki para malaikat yang Allah tugaskan pada mereka untuk menjaga 2 kota ini, Mekah dan Madinah, dari Dajjal. Maka dia tidak akan bisa masuk ke 2 kota tersebut. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Madinah adalah kota yang membersihkan orang-orang munafik dan orang kafir darinya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Allah menggoncangkan kota Madinah itu sehingga keluarlah dari kota Madinah setiap orang kafir dan munafik yang ada di kota Madinah. Itu akan dikeluarkan. Nah, ini juga menunjukkan keutamaan kota Madinah. Karena ketika orang-orang kafir dan orang munafik itu sudah dikeluarkan dari kota Madinah, maka yang tinggal di situ adalah orang-orang beriman. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihissalam, bahwa suatu saat iman itu akan kembali ke Madinah, sebagaimana ular kembali ke lubangnya. Ya, maka kota Madinah adalah kotanya orang-orang beriman. Ya, sampai pada akhir zaman. Nah, ini menunjukkan keutamaan kota Madinah. Nah, jadi nanti kota Madinah adalah tempat kembalinya iman, ya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Dajjal muncul dan dia keliling di seluruh dunia ini, maka dia akan menunjukkan fitnah, ya,
Yaitu hal-hal luar biasa yang dilakukannya. Sehingga tidak sedikit di antara manusia yang tertipu oleh Dajjal itu. Ya, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, maka dari itu An-Nabi alaihissalam beliau telah memerinci ya tentang Dajjal. Sifat-sifatnya, cirinya, ya, perbuatan-perbuatannya, apa yang akan dilakukan. Ini semua sebagai ya pegangan, pedoman bagi orang-orang beriman ketika munculnya Dajjal. Ketika munculnya Dajjal. Jadi orang-orang beriman tetap mereka beriman karena mereka ya berpegang kepada sunnah Nabi SAW yang menjelaskan tentang Dajjal secara terperinci. Hadis yang berikutnya. Wa anhu, juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ud dajjalu min yahudi asbahan sab'una alfan alaihimut tayalisah. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ud dajjal, nanti Dajjal itu diikuti oleh orang-orang Yahudi Asbahan. Asbahan salah satu negara bagian yang ada di Iran sekarang itu. Nah, jumlah mereka sab'una alf. Ya, para pengikut Dajjal dari golongan Yahudi itu ya, ada 70.000. Alaihim at-tayalisah. Mereka memakai pakaian khusus. Ya. Pakaian yang menunjukkan bahwa mereka pengikut Dajjal. Tayalisah. Ya. Ibarat kain yang digantungkan di pundak mereka. Ya. Tanpa jahitan. Itu ciri mereka. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini menunjukkan bahwa Dajjal itu memiliki pengikut dari orang-orang Yahudi. Ya. Dari orang-orang Yahudi. Ya. Dan disebutkan secara khusus di sini Yahudi yang ada di Asbahan. Ya. Mereka jumlahnya 70.000 orang. Mereka mengikuti Dajjal. Mereka sebagai pengikut Dajjal. Ini berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita ya tentang keburukan orang-orang Yahudi itu. Bahwa mereka adalah pengikut Dajjal. Mereka termasuk yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Mereka termasuk yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka mengelilingi dunia bersama Dajjal untuk merusak bumi ini. Ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Yahudi mereka mengikuti ya setiap gelombang perusak di muka bumi ini. Ya. Mereka mengikutinya untuk melaksanakan tujuan-tujuan mereka. Tapi mereka suatu saat akan mengalami kekalahan. Kekalahan yang fatal. Ya. Itu Yahudi. Orang-orang yang tidak mempunyai kebaikan. Mereka membenci kaum mukminin, kaum muslimin. Nah, juga di sini menjelaskan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa mereka menggunakan pakaian toyalisa, ya ibarat selembar kain yang mereka letakkan di
pundak-pundak mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka ahlul fujur, ya, para pelaku-pelaku kejahatan, kefasikan, ya, dan yang lainnya, mereka itu mempunyai syiar. Mereka mempunyai tanda, ya, sehingga orang tahu bahwa ini mereka. Ini mereka. Ya. Maka para pengikut Dajjal, mereka mempunyai pakaian yang khusus atau tanda yang khusus dari pakaian mereka, menunjukkan bahwa mereka adalah pengikut Dajjal. Ya, naudzubillah. Kemudian, ya, hadis ini juga oleh sebagian ulama menjelaskan tentang dimakruhkannya, ya, memakai toyalisa, yaitu selembar kain yang dilemparkan, ya, di pundak, ya, karena ini pakaiannya para pengikut Dajjal. Jadi intinya bahwa memang para pelaku-pelaku kejahatan, ya, itu mereka mempunyai ciri, mereka mempunyai tanda-tanda yang mereka tuh tahu, masing-masing mengenalnya, mengetahuinya. Dan sampai saat ini juga ada, ya, orang-orang yang melakukan suatu perbuatan yang sama, mereka mempunyai ciri tersendiri. Mereka saling paham satu dengan yang lainnya, ya, tentang ciri yang ada pada mereka itu. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ummi Syarik radhiyallahu anha annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul liyanfiranna an-nasu min ad-dajjal fil jibal. Hadis riwayat Imam Muslim. Ummu Syarik radhiyallahu anha, beliau mendengar an-Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kaum mukminin, ya, apabila Dajjal itu muncul, maka larilah ke gunung-gunung. Ya. Layanfiranna an-nasu min ad-dajjal fil jibal. Ya. Ini arahan dari Nabi alaihissalam, ya, untuk menghindar dari fitnah Dajjal itu hendaknya lari. Ya. Jangan kemudian tetap di rumahnya, apalagi ingin melihat, ya. Aku ingin melihat Dajjal, ya. Insya Allah imanku kuat. Jangan, ya. Karena manusia yang melihat fitnah Dajjal itu, ya, bisa terbawa. Oleh karena itu arahan dari Nabi alaihissalam kepada umat beliau, apabila Dajjal itu muncul, hendaknya mereka lari dari kota-kota itu, pergi ke gunung-gunung untuk menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal. Karena fitnah Dajjal ini luar biasa. Fitnah yang amat besar. Apalagi bagi orang-orang yang tidak beriman atau yang lemah imannya. Ya. Itu akan mudah terpengaruh oleh fitnah Dajjal tersebut. Ya. Nah, ini menunjukkan betapa kasih sayang Rasulullah SAW kepada umat beliau. Ya. Agar mereka selamat dari Dajjal. Selain beliau ajarkan kita untuk berdoa pada setiap sholat kita, di akhir tasyahud, kita mohon pada Allah Ta'ala perlindungan dari fitnah Dajjal. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil masih Dajjal wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, dan seterusnya. Kita dianjurkan mohon pada Allah Azza wa Jalla, ya, dari fitnah Dajjal. Ini arahan beliau. Sebelum munculnya Dajjal, kita sudah disuruh berdoa, mohon pada Allah Ta'ala perlindungan dari fitnah Dajjal itu. Ya. Nah, prakteknya apabila Dajjal itu muncul, seorang muslim mukmin masih ada, maka dia diarahkan oleh Nabi SAW untuk keluar dari kota, pergi ke gunung-gunung menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal tersebut. Ya. Wallah, kita tidak bisa bayangkan seperti apa fitnah Dajjal itu. Ya. An-Nabi SAW demikian, ya, kasih sayang beliau kepada umat ini, maka beliau menjelaskan tentang Dajjal ini secara terperinci. Ya. Tanda-tanda Dajjal,
Ya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika Dajjal itu muncul, dan seterusnya. Salawatu Rabbi wassalamu alaih. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa Imran bin Husain radhiyallahu anhu maqal. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina khalqi Adam ila qiyamis saati amrun akbaru minad dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma baina khalqi Adam, semenjak diciptakannya Adam sampai hari kiamat, ila qiyamis sa'ah, ya, tidak ada perkara, yakni fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Subhanallah. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ati amrun akbaru minad Dajjal. Ya. Tidak ada di antara atau semenjak diciptakannya Adam sampai hari kiamat, tidak ada perkara, urusan yang lebih dahsyat, fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Ini sangat jelas. Ini apa yang diberitahukan oleh Nabi SAW dan penekanan beliau tentang besarnya fitnah Dajjal itu dalam hadis ini sangat jelas. Ya. Fitnah itu macam-macam. Orang bisa tergoda dengan harta, tergoda dengan wanita, tergoda dengan tahta, tergoda dengan berbagai macam hal-hal duniawi. Ya. Tetapi yang lebih besar dari itu semuanya adalah fitnah Dajjal. Karena Dajjal ini dia datang dengan membawa syubhat. Yaitu dengan Allah memberikan kepada Dajjal kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang lainnya. Ya, kemudian dia ngaku dirinya sebagai Rabbul Alamin. Dia ngaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, sebagai Rabb. Kemudian dia melakukan hal-hal yang luar biasa itu. Nah, bagi orang yang tidak punya iman, tidak punya ilmu, ya, tidak punya bekal dalam hidupnya tentang fitnah Dajjal ini, tentu akan mudah tergoda. Akan mudah terpengaruh. Kita kadang-kadang dalam hal-hal yang kita hadapi di dunia ini. Terkadang kita tertipu dengan syubhat-syubhat yang kita diberikan oleh manusia. Karena tidak punya ilmu. Ya. Nah, apalagi fitnah Dajjal ini. Jadi fitnah Dajjal adalah fitnah yang amat besar, ya, semenjak diciptakannya Adam sampai hari kiamat kelak. Nah, oleh karena itu Nabi alaihissalam memerinci dengan perincian yang sangat jelas sebagai bekal bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar semenjak diciptakannya manusia sampai hari kiamat. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang terbesar. Ya. Semenjak diciptakannya manusia, ya, ayah mereka yang pertama adalah Adam alaihissalam, sampai hari kiamat kelak, fitnah terbesar adalah fitnah Dajjal. Kemudian bahwa tidak ada yang selamat dari fitnah Dajjal kecuali sedikit. Yaitu orang-orang beriman. Ya, yang dijaga, dipelihara oleh Allah. Karena mereka memiliki ilmu. Mereka berpegang pada sunnah. Nanti akan dijelaskan pada hadis berikutnya. Ini manfaatnya seorang berpegang pada sunnah Nabi SAW. Ya. Akan menepis semua syubhat. Ya. Maka ikutilah sunnah. Jangan mengikuti bid'ah. Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, orang yang punya ilmu, berpegang pada Quran dan sunnah, maka insya Allah Ta'ala
jika dia benar-benar jujur, ikhlas dalam hatinya, Allah akan menjaga mereka dari berbagai macam fitnah. Dan fitnah terbesar adalah fitnah Dajjal. Pun akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berpegang pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Malik bin Sinan radhiyallahu anhuma, beliau berkata, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yakhrujud dajjalu fayatawajjahu qibalahu rajulun. Nanti akan muncul Dajjal, akan keluar Dajjal itu, fayatawajjahu qibalahu rajulun minal mu'minin. Kemudian nanti suatu saat ketika Dajjal keluar, ada seorang dari kaum mukminin yang datang kepada Dajjal. Fayatalaqahul masalih. Ya. Lalu orang mukmin ini, ya, di dalam satu riwayat seorang pemuda mukmin, dalam satu riwayat disebut seorang laki-laki mukmin, ya, itu dihadang ketika dia datang kepada Dajjal, dihadang oleh, yakni ditahan oleh para pengawal Dajjal, pasukan-pasukan Dajjal. Ya, karena dia mempunyai pasukan Dajjal itu. Nah, orang itu dihalangi, ya, oleh para pengawal, ya, orang-orang yang mereka mengikuti Dajjal, dan mereka ibaratnya sebagai yang mengawal dan menjaga Dajjal itu. Fayaquluna lahu, dan orang-orang ini bertanya kepada orang mukmin yang datang akan menemui Dajjal. Fayaquluna lahu. Ya, jadi para pengawal Dajjal ini bertanya kepada orang itu, ila aina ta'mid? Ya, kamu hendak ke mana? Fayaqul, a'midu ila hadzal ladzi kharaja. Kata pemuda mukmin itu, aku bertujuan, bermaksud untuk mendatangi orang yang baru muncul itu. Itu dimaksud adalah Dajjal. Fayaquluna lahu, ya, awa ma tu'min bi rabbina? Kata orang-orang yang pro Dajjal ini, pengikutnya Dajjal, ya, awa ma tu'min bi rabbina? Apakah kamu tidak beriman kepada Tuhan kami? Yang dimaksud oleh mereka adalah Dajjal. Fayaqul, ya, ma bi rabbina khafa'un. Kata pemuda mukmin itu, Rabb kami, ya, sembahan kami itu tidak, tidak ada hal yang samar tentangnya. Jadi tentang Allah Ta'ala. Ya, orang mukmin tahu tentang Allah Ta'ala. Ya, tentang kemuliaannya, kebesarannya, keagungannya. Ya. Jadi kata pemuda itu, ya, ma bi rabbina khafa'un. Ya. Bagi kami tidak ada hal yang samar bagi Tuhan kami. Ya. Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, ya, sudah diketahui oleh orang mukmin. Fayaqulun uqtuluh. Maka para orang-orang yang bersama Dajjal itu, yang menghadang orang tadi, pemuda tadi, mereka mengatakan, uqtuluhu, bunuh orang ini. Ini bunuh anak pemuda ini, pemuda mukmin ini. Bunuh orang ini. Fayaqulu ba'dhum li ba'dhin. Ya. Fayaqulu ba'dhum li ba'dhin. Tapi sebagian di antara mereka mengatakan pada sebagian yang lain dari para pengikut Dajjal itu, alaysa qad nahakum rabbukum an taqtulu ahadan dunahu? Bukankah, ya, Tuhan kalian, yani maksud mereka Dajjal, dia telah melarang kalian membunuh seseorang tanpa sepengetahuannya? Ya. Fayantaliquna bihi ila Dajjal. Maka orang-orang tadi itu, ya, membawa pemuda mukmin ini, dibawa kepada Dajjal. Dibawa.
Faidza ra'ahul mu'min qal. Ketika orang mukmin ini, ya, faidza ra'ahul mu'minu qal. Orang mukmin ini kalau melihat dia, ketika melihat Dajjal itu qal, maka orang mukmin itu berkata, Ya ayuhan nas, inna hadha Dajjal alladhi dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian manusia, kata pemuda mukmin ini, sesungguhnya orang ini dia adalah Dajjal, ya, yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faya'muru Dajjal bihi fayushabbahu. Maka Dajjal memerintahkan pasukannya agar orang ini ditangkap, kemudian dibentangkan perutnya. Fayaqul khudhuhu wasujjuh. Ya. Pegang orang itu, yani pemuda ini, kemudian sujjuh, yani lukai dia. Ya, pukuli dia dengan senjata. Fayusa'u dhahruhu wa batnuhu darban. Maka mereka, para pasukan Dajjal ini, pengawal Dajjal, memukuli orang itu, perutnya, ya, dhahrahu, yani punggungnya dan perutnya. Dipukuli dengan sangat kuat. Fayaqul, Dajjal berkata, ketika pasukannya atau orang-orang yang pengikutnya itu telah memukul pemuda mukmin ini, maka Dajjal berkata pada pemuda mukmin ini, Awama tu'min bi? Apakah engkau tidak beriman pada aku? Ini pada Dajjal. Fayaqul antal masihul kadzdzab. Maka orang mukmin itu menjawab, ya, kamu adalah al-masihul kadzdzab. Kamu ini adalah al-masih. Masih itu artinya yang menghapus, ya, orang yang pendusta. Ya, al-masih al-kadzdzab. Orang penuh dengan kebatilan. Ya, orang yang pendusta. Fayu'maru bihi. Lalu kemudian Dajjal memerintahkan agar orang ini, ya, fayu'syaru bil minsyar min mafriqihi hatta yufraqu baina rijlaihi. Kemudian Dajjal memerintahkan kepada pengawalnya agar orang ini digergaji, dibelah menjadi dua, ya, dari kepalanya sampai dua badannya terpisah, dua kakinya terpisah, ya. Jadi intinya digergaji sampai terpisah jasad orang ini, terbelah menjadi dua, ya. Tsumma yamshi Dajjal bainal qit'atain. Kemudian setelah orang ini dibagi dua, ya, digergaji, Dajjal berjalan di tengah belahan jasad orang itu, orang mukmin itu. Tsumma yaqulu lahu, qum. Kemudian Dajjal menyuruh, ya, agar orang itu bangun. Ya. Bangun. Fa yastawi qa'iman. Bangun, kemudian maka orang itu bangun dan dia, ya, berdiri, si pemuda mukmin ini. Tsumma yaqul lahu. Lalu Dajjal bertanya lagi pada orang itu. Setelah dibelah fisiknya, kemudian disambung lagi oleh Dajjal, atau disuruh bangun, maka bangunlah orang itu. Kemudian Dajjal bertanya pada orang itu, ya, atu'minu bi? Apa engkau beriman pada aku? Kata Dajjal pada orang tersebut. Fayaqul, maka orang itu berkata, ini orang mukmin berkata, mazdattu fika illa basirah. Tidak menambah dalam diri kecuali, yakni pengetahuan, ya, keimanan, ya, bahwa engkau adalah Dajjal. Aku semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal. Ma izdattu fika illa basira. Ya. Tidak, dengan apa yang kamu lakukan pada diriku, ya, itu justru menambah keimananku. Aku semakin tahu bahwa kamu ini adalah Dajjal. Ibaratnya demikian. Tsumma yaqul, ya. Tsumma yaqul, kemudian Dajjal mengatakan, ya ayuhan nas, orang itu berkata, orang mukmin itu berkata, tsumma yaqul,
Orang mukmin itu berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innahu la yuf'alu ba'di bi ahadin minan nas. Ya, sesungguhnya tidak ada lagi yang diperlakukan seperti aku. Ini aku yang diperlakukan oleh Dajjal dan tidak ada yang keduanya. Di antara manusia. Fayakhudhuhu ad-dajjalu liyadbahahu. Maka Dajjal membawa orang ini untuk disembelih. Ya. Fayakhudhuhu ad-dajjal liyadbahahu. Maka pemuda mukmin ini dibawa oleh Dajjal untuk dia menyembelihnya. Fayaj'alullahu ma baina raqabatihi ila tarqutihi nuhasan. Maka Allah jadikan antara lehernya orang ini, pemuda mukmin itu, dan tulang selangkanya itu Allah jadikan sebagai apa? Nuhas. Nuhas itu ibarat timah, besi. Ya. Sehingga fala yastati ilaihi sabila. Maka Dajjal tidak bisa membunuh orang ini. Ya. Karena Allah dan kekuasaannya, ya, menjadikan antara leher orang itu dan tulang selangkanya itu menjadi besi atau timah. Fayakhudhu biyadayhi wa rijlayhi fayaqdhifu bihi. Ya, kemudian Dajjal mengangkat orang ini dengan dua tangan dan kakinya, lalu dilemparkan orang itu. Ya. Fayahsabun nasu annama qadzafahu ilan nar. Ya. Jadi orang tadi itu diangkat oleh Dajjal, kemudian dilemparkan. Orang-orang mengira bahwa, ya, dia itu akan dilemparkan ke dalam api. Karena Dajjal membawa dua, ya, api dan surga. Ya. Dalam hadis yang sebelum ini kita bahas, apa yang kalian melihat itu air, itu adalah api, dan apa yang kalian lihat itu api, itu adalah air, dan air adalah api. Ya, fayahsabun nasu annama qadzafahu ilan nar. Maka manusia sudah menduga bahwa orang ini akan dilemparkan ke dalam api. Wa innama uliqiya fil jannah. Ternyata, ya, api itu kan disebutkan dalam hadis sebelumnya. Api itu adalah, atau dia membawa seakan-akan neraka dan surga. Ya. Yang dilihat oleh manusia surga itu adalah neraka. Yang dilihat oleh manusia neraka itu adalah surga. Ya. Maka dilemparkanlah orang ini ke yang disebut neraka. Wa innama ulqiya fil jannah. Padahal itu surga atau taman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, hadza a'zamun nasi syahadatan inda rabbil alamin. Yakni pemuda itu tadi adalah orang yang paling agung persaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia berani melawan Dajjal karena apa? Dia telah berpegang kepada sunnah Nabi alaihissalam yang telah menceritakan tentang Dajjal. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Riwayat Imam Muslim. Nah, ini juga hadis-hadis yang luar biasa menjelaskan kepada kita, ya, kejadian-kejadian bahkan sampai hal-hal yang terperinci tentang Dajjal itu. Nah, hadis ini, ya, menjelaskan kepada kita banyak sekali hal-hal pelajaran. Di antaranya adalah bahwa Dajjal itu memiliki sifat-sifat, ya, yang menunjukkan akan kedustaannya, yang menunjukkan akan kebohongannya tatkala dia mengaku bahwa dia adalah Rabbul Alamin. Ketika dia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, ya, dia menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Kemudian yang kedua bahwa, nah, ini pentingnya kita mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita melihat orang mukmin ini, dia tidak ragu tentang Allah Ta'ala. Dan dia tahu bahwa yang muncul ini adalah Dajjal. Maka dia mengatakan, ya, bagi kami, ya, tidak ada khofa, tidak ada kesamaran bagiku tentang Allah Ta'ala. Ya. Allah dengan segala sifatnya yang mulia,
dan segala sifatnya yang sempurna. Ya, ini telah diketahui oleh orang mukmin ini. Sedangkan Dajjal ini jelas adalah orang yang ngaku-ngaku Tuhan. Nah, sini pentingnya orang mukmin itu mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai bekal bagi kita. Ya. Dan ini yang harus antara yang wajib kita belajar. Ya, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jelas sifatnya. Dia zat yang maha perkasa, zat yang maha mulia. Ya. Apalagi Dajjal itu nanti akan datang hadisnya. Ya, dia dalam disebutkan oleh Nabi SAW, ya, bahwa salah satu matanya buta. Ya. Salah satu matanya buta. Ya. Sedangkan Allah Ta'ala tidak buta. Ya. Nah, pengakuan Dajjal tadi itu, ya, kalau dia Allah sebagai ini, ilah, sebagai Tuhan, ya, ini semua ada hanya dakwaan saja. Tapi tanpa dalam diri Dajjal itu kekurangan, ya, dan dia pada hakikatnya tidak mampu. Tetapi kemudian ini sebagai fitnah bagi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menguji manusia dengan, ya, memberikan kemampuan pada Dajjal untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita, orang mukmin, muslim, salafi, ketika terjadi fitnah, mereka kembali kepada Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Di saat munculnya fitnah. Makanya bagi para ulama kaum muslimin, ulama ahlus sunnah wal jamaah, ya, mereka di saat munculnya fitnah-fitnah itu mereka selalu kembali kepada tuntunan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena orang ini, orang mukmin tadi itu, ya, dia tidak mungkin mampu, ya, untuk mengetahui tentang Dajjal kecuali dengan berdasarkan berpegang teguh pada sunnah Nabi alaihissalam yang telah menjelaskan secara terperinci sifat dari Dajjal. Ya. Makanya dia mengatakan, ya ayuhan nas, dia katakan pada manusia, wahai sekalian manusia, inna hadha Dajjal alladhi dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wahai sekalian manusia, sungguhnya orang ini yang ngaku dirinya Tuhan, dia adalah Dajjal yang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya keutamaan berpegang kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang bagi alal abdi sabar, ya, seorang mukmin dalam menghadapi fitnah, ya, ujian, itu hendaknya sabar. Kita melihat kisah tentang pemuda itu, ya, yang dia kemudian dibunuh, ya, oleh Dajjal dan seterusnya, diperlakukan seperti itu, tetapi dia tetap, ya, yakin kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika dia dibelah, digergaji, fisiknya menjadi dua, kemudian disambung lagi oleh Dajjal, kemudian bertanya Dajjal pada dia, apakah kamu masih tidak percaya pada aku, yakni sebagai Tuhanmu? Ya, kata orang itu, justru menambah keimananku bahwa kamu ini adalah Dajjal. Itu jawabannya. Ya, meskipun dia disiksa, ya, disakiti, tetapi dia tetap sabar. Maka seorang dalam menghadapi ujian-ujian, ya, kalaupun dia yang diuji oleh Allah Ta'ala, hendaknya bersabar. Ya, karena pasti akan ada jalan keluarnya. Ya, ada jalan keluarnya. Orang ini diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala ketika akan disembelih oleh Dajjal. Allah jadikan di leher dan antara leher dan tulang selangkanya itu sebagai timah yang tidak bisa disembelih oleh Dajjal. Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan tentang pentingnya sabat. Ya, sabat itu tetap teguh, kokoh
di atas sunnah Nabi alaihissalam, ya, apalagi di zaman yang banyak fitnahnya. Ya, jangan terperdaya, jangan tertipu, ya, dengan fitnah-fitnah itu. Karena orang mukmin dia memiliki pegangan. Pegangannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dengan berpegang pada Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh, ya, ini akan mendorong seseorang untuk, ya, menjadikan dia tegar, ya, teguh dalam imannya, walaupun berbagai fitnah yang dia hadapi. Kemudian hadis ini juga tentu memberikan penjelasan kepada kita bahwa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan tetap terpelihara sampai munculnya Dajjal. Tetap ada orang-orang yang berpegang pada sunnah. Terbukti dengan pemuda ini, ya, yang berhadapan dengan Dajjal. Ya, maka sunnah Nabi SAW dijaga oleh Allah SWT sampai akhir zaman. Ya. Kemudian juga, ya, di antara hal yang bisa diambil dari hadis ini bahwa yang menjaga agama ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menjaga, dia yang memelihara, ya, agamanya ini. Termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang diambil dari hadis ini tentang apa yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti terjadi. Karena Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadisnya tentang kisah ini, ya, dan ini akan terjadi pada saatnya, ya, sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka tidak ada keraguan terhadap Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, itu pasti terjadi. Ya. Kemudian juga kita melihat di sini bahwa Dajjal itu memiliki pasukan. Ya. Dia memiliki para pembantu-pembantunya, pasukannya, pengawalnya. Itu Dajjal. Ya. Dia dijaga oleh pengikutnya, oleh pasukannya, pengawalnya. Jadi dia mempunyai bala tentara. Ya, naudzubillah. Ya, bala tentara yang menjadi bala tentara Dajjal. Ya, kita berlindung pada Allah Ta'ala dari itu semuanya. Ya. Kemudian tentang berita, ya, atau al-khabarul wahid, itu adalah hujjah. Orang mukmin ini dia ketika itu sendirian. Maka apa yang disampaikan atau yang tersampaikan pada beliau, pada orang ini, dia berpegang kepadanya. Dan dia menyampaikan pada manusia. Ya, wahai sekalian manusia, orang ini yang ngaku dirinya Tuhan, dia adalah Dajjal. Dia bukan Allah, tapi dia adalah Dajjal. Ya. Nah. Di dalam satu riwayat, kata pemuda itu bahwa asyhadu annaka Dajjal. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Dajjal. Alladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu. Yang mana Rasulullah SAW telah menyampaikan, ya, kisah tentang Dajjal ini. Ya. Jadi orang itu mengucapkan demikian. Bahwa aku tidak ragu, aku bersaksi bahwa kamu benar-benar adalah Dajjal yang telah diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, ya, jadi fitnah Dajjal, fitnah yang dahsyat, fitnah yang besar, ya. Tapi dia akan tetap terkalahkan. Karena al-haqqu, ya, kebenaran akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu bersama kebenaran. Ya, dan Allah tidak membiarkan kebatilan itu. Nah, maka hadis-hadis seperti ini menambah keyakinan kita akan kebenaran Islam, kebenaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
ya, bahwa apa yang diberitahukan oleh Nabi alaihissalam itu pasti akan terjadi, ya, dan juga anjuran untuk kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihissalam. Satu hadis lagi, ya. Wan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, beliau berkata, "Ma sa'ala ahadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anid dajjal aktsar mimma sa'altuhu." Tidak ada seorang pun, ya, yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, tentang Dajjal lebih banyak, ya, daripada aku. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah ini orang yang paling banyak bertanya kepada Nabi SAW tentang Dajjal. Ya, ini pernyataan Al-Mughirah sendiri. Tidak ada orang, ya, seorang pun dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang bertanya tentang Dajjal secara terperinci dan terbanyak, ya, seperti apa yang aku tanyakan kepada beliau, kepada Nabi alaihissalam. Wa innahu qali, ya, dan bahwasanya Nabi alaihissalam pernah berkata kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, ketika beliau banyak bertanya tentang Dajjal, maka innahu qala li, Nabi SAW bertanya pada aku, ma yadurruka, yakni ya Al-Mughirah, ya, maladhi yusibuka, ya, maladhi yusibuka min amri Dajjal, ya, fatukthir su'alahu, ya. Jadi wahai Mughirah, apa sih yang menyebabkan menimpa diri kau, ya, sehingga kamu ini kok tentang bertanya begitu perinci tentang Dajjal, ya. Ini pertanyaan Nabi SAW. Ma yadurruka? Qultu innahum yaqulun, kata Al-Mughirah, innahum yaqulun, ya, bahwa mereka berkata, Al-Mughirah mendengar dari sebagian sahabat tentunya, inna ma'ahu jabal khubzin, ya, wa nahramain, bahwa Dajjal itu ketika muncul dia memiliki, ya, gunung roti dan sungai, ya, itu berupa air. Kata Nabi alaihissalam, huwa ahwanu 'ala Allah min dzalika, ya, huwa ahwanu 'ala Allah min dzalika. Artinya di sini bahwa Nabi alaihissalam menyebutkan huwa ahwanu 'ala Allah min dzalika, ai, ya, beliau mengingatkan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, khaffif al-amra an nafsika wa fikrika, ya, fala yashghalka dzalika syughul wa dzalika tafkir, li'anna ad-dajjal aktsaru hawanan 'ala Allah min an yumakkinahu min idlalil mu'minin bima ma'ahu, ya. Jadi Nabi alaihissalam mengingatkan kepada Al-Mughirah, yakni kamu artinya tidak usah terlalu, ya, menyibukkan dirimu, ya, pikiranmu sedemikian rupa, ya, karena Dajjal itu sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk dia menyesatkan orang-orang mukminin. Jadi yang disesatkan oleh Dajjal kebanyakan itu adalah orang-orang yang bukan mukmin, orang kafir yang disesatkan oleh Dajjal. Huwa ahwanu 'ala Allah min dzalika, ya. Jadi Dajjal itu lebih terhina, sehingga dia tidak mungkin menyesatkan orang-orang yang beriman, ya. Allah tidak akan menyesatkan kaum mukminin lantaran fitnah Dajjal. Itu kurang lebih maksudnya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang terkadang boleh seorang itu banyak bertanya, tetapi tentu hal-hal yang bermanfaat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, banyak bertanya kepada Nabi SAW tentang Dajjal.
ya. Apalagi hal-hal yang seorang takut, ya, yang menakutkan dirinya, dia khawatir menimpa dirinya, ya, maka dia ingin mengetahui secara terperinci. Nah, hal ini boleh seorang bertanya secara detail, ya, sebagaimana Al-Mughirah bin Syu'bah bertanya kepada Nabi SAW, ya, secara terperinci tentang Dajjal. Kemudian juga bahwa kita ini berupaya untuk mengetahui sesuatu yang buruk agar kita menjauhi yang buruk itu. Ya, kita ini berupaya untuk menjauhi yang buruk supaya kita mengetahui yang buruk untuk menjauhinya. Ya, Arabtu syarra la li syarri lakin litawaqqihi. Ini aku ini mengetahui yang buruk itu bukan untuk aku melakukan yang buruk itu, tidak. Tetapi agar aku bisa mampu menjaga diriku dari yang buruk tersebut. Wa man lam ya'rif al-khaira minas syarri yaqfi. Dan barang siapa atau orang yang tidak tahu membedakan antara yang baik dan yang buruk, maka dia akan terjerumus dalam hal yang buruk. Nah, jadi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, ya, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang Dajjal, ya, untuk beliau ya melindungi dirinya, menjaga dirinya dari keburukan fitnah Dajjal. Kemudian bahwa Dajjal diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, kemampuan untuk berbuat yang luar biasa. Ya, ini sebagai fitnah bagi manusia. Fitnah bagi manusia, ujian bagi manusia. Sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya, untuk ujian bagi manusia. Kemudian hal-hal yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh seseorang, itu bukan berarti, ya, bahwa itu adalah orang itu baik. Sekarang misalnya ada orang-orang yang para pembohong, yang ngaku-ngaku mereka itu karomah, memiliki karomah, padahal mereka itu menggunakan jin atau syaitan. Lalu seakan-akan mereka ini orang-orang yang karomah, padahal dusta. Ya, maka jangan gampang percaya, jangan mudah percaya kepada orang-orang yang, ya, seakan-akan mereka mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Kemudian mereka menyebutnya dengan karomah. Padahal itu kadang-kadang dari syaitan. Ya. Ini supaya kita betul-betul mempunyai mata hati dan buka mata hati kita untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi berikutnya. Aku qouli hadza, dan insyaallah pada pertemuan-pertemuan akan datang juga masih akan kita membahas sedikit lagi tentang hadis tentang Dajjal. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz. Satu materi yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya untuk mengenal tentang sifat Dajjal. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari fitnah Dajjal. Allahumma amin. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Kita akan buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda semua yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung melalui telepon lokal, dan Anda juga bisa bertanya melalui chat WA di 0218236543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Anda yang sudah masuk. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Aryani di Majalengka. Silakan. Mbak Aryani. Izin bertanya Ustadz, ini mengenai sujud sahwi. Doa apa saja yang dibaca ketika kita melakukan sujud sahwi dan sujudnya berapa kali? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Ummu Aryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Sujud sahwi itu ya dilakukan 2 kali. Ya. Adapun yang dibaca ketika sujud sahwi itu adalah sama dengan bacaan-bacaan yang sujud yang lainnya. Ya, boleh subhana rabbil a'la,
atau subhanallah ala wa bihamdi, itu yang dibaca. Adapun riwayat yang disebutkan dalam beberapa kitab yang ada di masyarakat, ya, itu subhana man la yanamu wa la yashu, ini riwayat yang dhaif, ya, riwayat yang sangat dhaif sehingga tidak bisa digunakan. Jadi yang dibaca ketika sujud sahwi itu adalah bacaan-bacaan sujud yang seperti yang biasanya kita lakukan. Itu yang dibaca. Kemudian sujud sahwi itu dua kali. Sujud sahwi itu ada dua macam. Ada yang sesudah salam, ada yang sebelum salam. Ya. Kalau karena satu kekurangan, maka sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Setelah tasyahud, sebelum salam sujud dua kali. Allahu Akbar, baca doanya, doa sujud, kemudian Allahu Akbar kedua kalinya, kemudian bangkit, baru kemudian salam. Adapun kalau sujud sahwi itu disebabkan karena tambahan pekerjaan dalam sholat, ya misalnya seorang sholat asar 5 rakaat, ya sudah diingatkan tapi dia tidak tahu apa kesalahannya. Maka dia setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, baru kemudian sujud. Jadi kalau karena penambahan pekerjaan, itu sujud sahwinya dilakukan sesudah salam. Tetapi kalau karena kekurangan pekerjaan dalam sholat, ya, dan pekerjaan yang kurang itu bukan rukun di antara rukun sholat, ya, maka sujud sahwi dilakukan 2 kali sebelum salam. Ini yang harus kita pahami. Adapun sujud syukur, sujud tilawah itu 1 kali. Ya. Karena kita baca Quran, ada ayat-ayat yang kita dianjurkan untuk sujud, cukup sujudnya 1 kali. Apa yang dibaca? Ya baca apa saja. Doa-doa bacaan sujud itu. Ya. Ini ketika sujud tilawah. Ya, kalau sujud syukur juga 1 kali. Itu yaitu di situ kita memuji Allah, bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan, atau karena terhindar dari suatu bahaya. Wallahu Ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan kembali dari penanya kita di layanan telepon 0218236543. Ya, halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ustadz narasumber juga Bapak. Iya, dengan siapa Ibu? Mohon maaf dan berada. Saya merespon tentang ini kemunafikan, kekafiran, kefasikan dan kebohongan. Bagaimana kalau hidup berbalut dengan kemunafikan, kekafiran, kefasikan dan kebohongan? Bagaimana solusinya? Mbah nuwun matur nuwun barakallahu wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Baik, yang ditanyakan tadi tentang semua sifat-sifat yang buruk, sifat kemunafikan, kekufuran, ya, kemudian bohong. Ya. Nah, kita sebagai orang yang beriman tentu, ya, dengan agama kita yang mengajarkan kepada kita kejujuran, mengajarkan kebenaran, ya, mengajarkan kita keikhlasan, maka sudah seyogyanya seorang mukmin itu selalu menjaga dirinya dari sifat-sifat yang buruk itu. Ya. Sifat kemunafikan, bermuka dua, ya, di sini lain, di sana lain, ya, di mulut lain, di hati lain, itu munafik namanya. Ya. Kita sebagai seorang yang beriman harus menghindar dari sifat-sifat itu. Demikian pula kufur. Kufur itu ada 2 macam. Ada kufur yang berarti seorang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya dan hal-hal yang wajib diimani. Dan ada kufur itu berupa kufur nikmat.
Ya, Allah berikan nikmat tapi dia tidak pernah bersyukur. Nah, ini dia seorang muslim tapi dia kurang bersyukur pada nikmat Allah. Ini termasuk kufur nikmat namanya. Ya, maka kita hendaknya juga menghindar dari sifat ini, karena sifat ya kufur nikmat, tidak mengakui kebaikan, ya, tidak bersyukur pada nikmat Allah. Ini adalah sifat-sifat yang tercela. Tidak sepatutnya seorang muslimah bersifat demikian. Ya. Apabila Allah memberikan nikmat pada kita dan alangkah banyaknya nikmat Allah, maka hendaknya kita selalu bersyukur pada Allah Ta'ala. Ketika kita diuji oleh, ketika kita diberikan kebaikan oleh sesama hamba-hamba Allah, kita juga hendaknya berterima kasih pada orang yang berbuat baik pada kita. Makanya kata Nabi SAW, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Ya, seorang tidak dikatakan dia bersyukur pada Allah kalau dia tidak berterima kasih pada manusia. Ya. Seorang tidak dikatakan bersyukur pada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Ya, kadang-kadang manusia ada yang demikian. Ya. Dia diperlakukan kebaikan tapi tidak pernah berterima kasih. Nah, ini sifat yang buruk. Kemudian di antara sifat orang mukmin adalah jujur dalam berbicara, tidak berbohong. Kata Nabi SAW, ya, ayatul munafiqi salatun. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia menyelisihi janjinya. Wa idza tumina khona, dan apabila dia diberi kepercayaan, dia khianat. Ya, ini di antara sifat-sifat orang munafik. Maka sebagai seorang beriman, hendaknya kita selalu melatih diri kita, ya, membiasakan diri kita untuk memiliki sifat-sifat yang mulia, ya, sifat-sifat yang mulia, ya, kejujuran, kemudian juga keikhlasan, ya, selalu bersyukur pada Allah, berterima kasih pada manusia. Ini harus kita upayakan dalam diri kita, dalam keseharian kita. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Demikian untuk jawaban Ibu yang tadi bertanya, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan kita pagi hari ini melalui telepon kembali. Kami persilakan kepada Anda yang telah masuk. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Saya hamba Allah Yunaldi radhiyallahu di Lubuk Batu yang Sumatera Barat. Yunaldi, baik, dengan Pak Yunaldi ya. Yang ingin dipertanyakan, apakah Dajjal itu dari anak cucu Adam atau dari bangsa Jin? Atau dari mana? Baik. Kemudian apakah dia sudah ada sampai sekarang? Baik. Jazakumullah khairan. Ya, wa jazakallah khairan. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, pertanyaan pertama, apakah Dajjal dari golongan manusia? Jawabannya iya. Ya, dia dari golongan manusia. Ya, apakah dia sudah ada saat ini? Itu kalau kita kembali kepada hadis Jassasah, maka kita akan mengetahui bahwa Dajjal itu sudah ada. Maka dari itu selalu dalam bunyi hadis itu ada dengan mengatakan keluar, ya, muncul. Artinya dia sudah ada, tapi tidak ada satupun yang mengetahui di mana dia sekarang itu. Ya, ini hal-hal yang ya, termasuk yang gaib, yang kita wajib beriman. Namun Bapak kita tidak mengetahui. Ya, nanti kalau dia muncul, itu baru dia akan diketahui oleh orang yang hidup di zaman munculnya Dajjal. Jadi intinya bahwa Dajjal itu dari golongan manusia dan dia ada, tapi masih di satu tempat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan. Untuk pernyataan yang Pak Yunaldi yang berada di Lubuk Basung, mudah-mudahan bisa difahami, dan ini merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini Ustaz. Tentunya sebelum kita akhiri pertemuan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta pada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Semoga dengan ilmu yang kita dapati pada kesempatan yang baik ini, yang menambah iman kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semakin yakin pada agama Allah bahwa apa yang telah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah hak dan itu adalah kebenaran, ya, yang harus kita imani, ya, dan hendaknya seorang, ya, sebagai seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, ya, walaupun atau meskipun, ya, seorang mungkin tidak bertemu dengan masa keluarnya Dajjal, tetapi kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berdoa mohon pada Allah Ta'ala dari perlindungan dari Allah Ta'ala dari dahsyatnya atau dari fitnah Dajjal. Maka kita tetap amalkan. Dan dalam sholat-sholat kita, ya, seperti doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Doa ini tetap dibaca, ya, karena mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kita ini kan, ya, insya Allah Dajjal muncul, kita sudah meninggal. Nah, kenapa kok kita berdoa padahal Dajjal belum keluar, belum muncul? Nah, kewajiban kita adalah melaksanakan apa yang diajarkan dan dituntun oleh Nabi SAW. Ya, itu kewajiban kita. Ya, selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka kita berlindung pada Allah Ta'ala dari fitnah Dajjal dan kejahatannya, ya. Dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita istiqomah di atas jalan yang benar, di atas tauhid dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua yang ikut serta dalam kajian ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita semuanya, Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LC MAhi Hafidhullahu Ta'ala, atas kesediaan yang telah beliau berikan untuk kita semuanya, waktu yang telah beliau sempatkan untuk kita, materi yang telah beliau paparkan, serta jawaban-jawaban yang telah beliau sampaikan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan beliau. Kami ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga beliau dan meluaskan kalimat beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau. InsyaAllah, Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih banyak pula untuk rekan-rekan kami, kru Roja Cilengsi dan kru Al-Iman Center di Surabaya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita kembali untuk menghadirkan kajian ini di tengah-tengah keluarga muslim. InsyaAllah, Allahumma amin. Dan untuk Anda semuanya, ikhwatal Islam, azani Allahu ayyakum, yang hari ini sedang dalam perjalanan menuju tempat bekerja ataupun aktivitas lainnya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan urusan antum semuanya dan menjaga antum semua dalam perjalanan ataupun dalam aktivitas di pagi hari ini. Tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga Allah menjaga kita, memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Akhir kalam, kami mohon maaf dan mohon undur diri, dan kepada Anda semuanya tetap jaga kesehatan dan semoga Allah memudahkan kita mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.